Halo, perkenalkan nama saya Kristi Tita Edelwis dengan NIM 23811414126. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara kepada kakak. Perkenalkan, nama saya Michael Bayu. Saya di sini sebagai CO Misdinar dari komunitas Palingan. Apa saja kebiasaan yang biasa dilakukan oleh anggota Misdinar? Mungkin per minggu atau per hari begitu. Untuk kebiasaan anggota Misdinar sejauh ini masih seperti kayak latihan sebelum misa. Itu aja sih yang sering kita lakukan, kebiasaan yang sering kita lakukan. Oh begitu. Selanjutnya, apakah ada kesulitan dari anggota-anggota Misdinar ini untuk mendapatkan akses pendidikan, seperti misalnya ya mungkin adalah hal-hal yang belum dipelajari oleh anggota Misdinar ini atau apa begitu yang membuat mereka kesulitan? Ada sih, cukup banyak, terutama tentang teori seperti teori warna-warna liturgi, terus alat-alat misa, alat yang digunakan saat misa kayak kasula, jubah romo, terus sibori piala gitu-gitu sih. Oh begitu. Lalu sebenarnya ada kendala apa sih sehingga anggota-anggota Misdinar itu mengalami kesulitan seperti tersebut? Kendala waktu sih, waktu kita untuk bertemu lengkap. Jadi anggota Misdinar, terutama divisi Misdinar ini, kita kurang pendalaman teori untuk lebih mengerti tentang tata cara misa. Terus jarangnya pertemuan juga membuat kekurangnya anak-anak Misdinar dalam itu tadi kayak alat-alat misa, terus warna-warna liturgi gitu-gitu sih. Oh baik. Kemudian dari kakak sendiri, apakah ada rencana atau terkait mengatasi permasalahan tersebut? Untuk mengatasinya yang pasti lebih, kalau bisa anggota Misdinar lebih diperhatikan lagi dan dicari jalan tengahnya, kapan anak-anak Misdinar ini kosong dan bisa ketemu, contohnya di hari weekend atau sebelum latihan Misdinar mingguan. Oke, terima kasih Kak. Oke. Selamat sore teman-teman. Selamat sore kita. Baik, seperti tadi yang sudah kita bicarakan, sore ini kita akan memulai wawancara terkait komunitas Palingan. Sebelumnya mungkin bisa perkenalan diri dulu dari ini. Halo semuanya, saya Egi dari komunitas Palingan. Di sini kedudukan saya sebagai anggota Misdinar. Halo semuanya, nama saya Liana. Kedudukan saya di dalam komunitas Palingan ini adalah sebagai anggota Misdinar. Perkenalkan, nama saya Cecilia. Saya di komunitas Palingan sebagai anggota Misdinar. Oke, baik teman-teman, mungkin kita langsung lanjut ke pertanyaan. Yang pertama itu apa saja sih kegiatan kalian atau kebiasaan kalian yang sering kali kalian lakukan ketika menjadi anggota Misdinar di komunitas Palingan ini gitu, entah itu mingguan atau harian begitu? Paling ini sih tugas mingguan ya, jadi kayak misalnya setiap hari Sabtu itu kan ada tugas di DROS kayak bisa mingguan. Nah itu biasa kami yang anggota Misdinar itu ada latihannya, terus nanti baru kami tugas Misdinar itu sekitar jam 5:30 gitu, kalau nggak salah. Kita misalnya latihannya kan tidak H-1, tapi kami latihannya di hari Sabtu kayak H- berapa jam, kayak misalnya jam 3 atau tidak jam 2, terus nanti kami bakal tugasnya jam 5:30. Terus ada juga latihan untuk misalnya misa di hari Jumat pertama, di minggu Jumat pertama setiap bulan. Tapi untuk itu nggak ada latihan misa, jadi spontan. Oh baik, itu. Kemudian pertanyaan yang kedua nih, apa saja sih kesulitan kalian gitu selama menjadi anggota Misdinar di komunitas Palingan yang berkaitan dengan aspek pendidikan? Kalau aspek pendidikan, kalau saya, kendala saya tidak lebih ke pendidikan sih, lebih ke manajemen waktunya para anggotanya sama para anggotanya. Kayak misalnya
kayak tugas harian kan kayak hari Sabtu, tugas mingguan kan hari Sabtu kami harus latihan. Nah latihan kan ada berapa orang gitu loh anggotanya, ada 4. Nah kadang itu ada yang datangnya telat, jadi kami yang udah datang duluan tuh kayak harus nunggu mereka yang datang telat, jadi kami tuh jadi kebuang-buang waktu. Itu bukan saya. Kalau saya pribadi itu kan kalau misalnya kita tugas tuh untuk sekarang ini tuh nggak bisa milih gitu. Kalau dulu itu kita bisa milih kayak saya pengen dengan siapa gitu bisa. Nah sekarang itu kan udah dipilihkan. Jadi kalau belum terlalu mengenal dengan anggota satu misdinar gitu loh, jadi susah gitu loh untuk kayak kita mengakrabkan diri untuk, jadi kayak pengennya tuh kayak ada satu kegiatan gitu mungkin bisa untuk kita bisa lebih mengakrabkan diri gitu. Jadi waktu kita misdinar tuh udah lebih enak gitu loh komunikasinya. Itu sih kalau dari saya. Kalau untuk saya sendiri kendalanya itu adalah di saya sendiri, karena saya itu orangnya pelupa, jadi kadang misalnya udah latihan tapi pas udah tampil pas bisa itu kadang lupa gerakan gitu. Kalau soal pendidikan ya, kalau di aku tuh misalnya kayak kami tuh kurang mengetahui gitu loh, kayak kita kurang diajari. Misalnya hari Minggu itu setiap misalkan kadang jubahnya beda-beda ya, warnanya kadang merah, kadang biru, kadang putih, hijau, tapi kami tuh nggak diajarin. Jadi kami hanya kita hanya tugas, kita fokus buat tugas kita aja gitu loh. Kita nggak tahu sebenarnya kita pakai baju ini karena harusnya hari ini ada hari apa gitu. Itu kalau di pendidikan. Sama ini sih kayak pembelajaran tentang misdinan itu kayak menurut saya sendiri tuh kayak kurang gitu loh. Jadi kayak kita tuh semacam cuman jadi itu kayak cuman praktek gitu loh, kayak istilahnya tuh seperti kita nih ikut misdinan ya untuk mengejar sesuatu gitu, kayak mengejar poin kayak atau ingin apa gitu. Jadi kayak nggak ada kesan tersendiri gitu, kayak aku pengen ikut misdinan nih karena ini loh gitu loh, kayak itu sih. Kalau dari saya tambahannya sama seperti Cici sama Egi, itu adalah kita kurangnya teori. Jadi kita sebagai anggota misdinar tuh kayak kalau misalnya tugas misalnya disuruh bawa piala, kartula gitu nggak tahu fungsinya buat apa kalau dari saya gitu. Jadi cuman kayak tahu nama doang tapi nggak tahu fungsi, teorinya belum dapat secara dalam. Begitu kesulitannya. Kalau demikian berarti kendala yang membuat kalian kesulitan itu apa saja gitu? Jadi kayak hanya ini deh, lebih ke kurangnya tanggung jawab itu nggak sih, kayak terus kesadaran diri juga, terus keakraban kali ya. Iya, kurang akrab itu loh, yang kurang ketemu anggota, sama kurang teori gitu. kurang pertemuan sih. Lalu solusinya misalnya untuk rencananya ke depan itu kayak mana? Mungkin kalian bisa ceritakan kalau di daerah kalian masing-masing itu kayak mana kalau untuk misdinar, apakah ada kayak pengukuhan atau gimana gitu? Kalau aku itu sebenarnya aku juga kayak pertama masuk di kompa ini, kongres kayaknya ini agak bingung sih, soalnya kayak di tempatku tuh kalau mau masuk misdinar pertama kali anggota baru tuh kadang buat retret kayak jadi berapa 2 hari 1 malam gitu loh. Jadi dalam 2 hari 1 malam tuh kita dikenalin, kita teorinya, kita misdinar tuh tanggung jawabnya apa saja, job-desknya apa aja gitu kan. Nah, jadi kita dikenali gitu dalam dan setiap bulan kan kami kadang ada evaluasi gitu loh, pertemuan, dan ketuanya juga, kalau misalnya ketuanya itu setiap minggu dia udah selesai ini bisa nih misalnya, nanti dia bakal ngeval anaknya dia gitu loh, anggota misdinar yang bertugas per hari itu dia bakal ngeval gitu, supaya mereka bakal sadar diri gitu loh, jadi biar minggu-minggu besoknya bakal lebih baik. Mungkin ada tambahan? Kalau
tempat saya juga hampir sama sih kayak tempat Cici. Jadi kalau kami tuh kayak misalnya ada anggota yang baru-baru bergabung, nah itu tuh kami biasanya tuh ada pertemuan, itu bisa di hari Sabtu. Dulu tuh pertemuannya di hari Sabtu, terus kayak dikasih tahu gitu loh, kayak nanti kamu tuh gini-gini apa aja tugasnya. Dan kalau kami tuh untuk bisa tugas di hari Minggu tuh bisa tuh harus melewati hari Jumat. Jadi hari Jumat tuh kita ada misa gitu, nah kita bisa harus melewati tugas itu dulu. Nah terus nanti bisa dievaluasi gitu loh, kayak kamu ini udah bisa atau untuk lanjut ke hari Minggunya. Terus juga tuh karena ada retret atau ada kegiatan-kegiatan yang bisa mengakrabkan kami sama sesama anggota gitu loh. Jadi kayak bukan cuma sama anggota lama tapi sama anggota baru gitu. Jadi kayak menurut saya tuh jadi lebih enak gitu loh untuk berkomunikasi sama yang anggota lama ataupun anggota baru gitu sih kalau di tempat saya. Kalau di tempat saya, kalau berdasarkan kendala yang saya alami yaitu lupa, itu biasanya ketuanya lebih memberikan perhatian lebih kepada anggota yang kayak gitu. Jadi misalnya dikasih solusi gimana cara-cara supaya lebih ingat gerakannya, terus gitu. Terus kalau misalnya untuk yang kurangnya teori tadi, itu biasanya ketuanya ngadain pertemuan tiap minggu. Jadi misalnya ngajarin ini barang-barang ini itu tuh fungsi buat apa. Terus pertemuan rutin itu tiap bulan, misalnya retret kemana, jalan kemana gitu. Jadi kita sama anggota tuh bisa lebih tahu, bisa lebih akrab, terus lebih tanggung jawab. Jadi kalau misalnya pas tugas itu tuh lebih enak, komunikasinya lebih enak, jadi tampilnya juga lebih bagus. Dan aku mau nambahin sedikit, kan misalnya kayak kendala tadi kayak bilang, misalnya ada juga anggota yang tiba-tiba pas hari untuk latihan dia malah nggak bisa datang, jadi kami harus menunggu, kami harus cari. Nah kalau menurutku solusinya untuk itu kalau misalnya teman anggota misdinar nih, kalau dia jelas pada hari itu tapi dia lagi berhalangan atau lagi nggak bisa, dia bisa tolong bantu cari teman pengganti, biar kami tuh nggak bakal kayak atau CO-nya tuh juga nggak bakal kayak gini, harus cari siapa gitu. Jadi menurutku para anggota lebih sadar. Jadi kayak kegiatan pertemuan tiap minggu atau minimal per bulan gitu, ada retret, pengukuhan, itu nanti bisa membuat ada rasa kekeluargaan di masing-masing keanggotaan, lebih nyaman berkomunikasi, kemudian lebih sadar untuk kedisiplinan waktu, untuk bertanggung jawab gitu ya. Perlunya ada teori juga itu sangat penting. Baik, terima kasih teman-teman untuk wawancara kita pada sore ini. Hari ini kita cukupkan. Selamat sore. Selamat sore Kak Wisnu. Selamat sore. Oke, jadi seperti yang udah saya bilang kemarin ya, sore ini saya ingin melakukan wawancara dengan Kak Wisnu nih. Nah, tapi sebelumnya mungkin Kak Wisnu bisa memperkenalkan diri, itu meliputi nama lengkap juga kedudukan di komunitas Paingan gitu. Silakan Kak. Perkenalkan, namaku Mikael Pratama Wisnu Nugroho. Saya menjabat sebagai ketua dari komunitas Paingan. Oke, terima kasih Kak. Mungkin kita lanjut saja ke pertanyaannya ya. Jadi yang pertama itu kan Kakak sebagai ketua komunitas Paingan nih. Nah, saya ingin bertanya tentang divisi Misdinar begitu. Nah, divisi Misdinar ini secara keseharian atau mingguan itu apakah dia ada kebiasaan tertentu gitu atau melakukan pertemuan tertentu gitu? Untuk harian, setahuku itu pasti ada buat misa harian. Lalu yang kedua, setiap minggu teman-teman Misdinar itu juga mempersiapkan untuk misa mingguan di Dros. Nah, itu untuk pertemuannya di misa mingguan itu hari Sabtu sebelum misa untuk melatih teman-teman untuk melakukan tugas di sore hari. Oh begitu, jadi misanya itu sore hari ya? Iya, sore hari. Oke. Selanjutnya, apakah Kakak mengetahui adanya kesulitan-kesulitan gitu yang dirasakan oleh para anggota Misdinar nih selama ini gitu?
Menurutku teman-teman Miss Dinar itu punya kesulitan untuk membagi jadwal mereka, terutama ketika mereka sudah mungkin diberikan jadwal untuk bertugas tetapi mereka malah ada kegiatan lain. Di situ mungkin mereka mengalami kesulitan di mana ketika mereka ingin melayani Tuhan mereka harus fokus pada kegiatan lainnya. Nah, selain itu juga keterbatasan mereka untuk bisa mengetahui teori-teori yang sudah diberikan sama CO. Mungkin ada beberapa yang lupa atau miskom karena mungkin juga belum bonding atau juga belum bertemu tatap muka secara langsung sama teman-teman yang lain. Jadi mereka masih banyak melakukan miskomunikasi. Oke, baik. Kalau boleh tahu nih, apa ya kendalanya gitu sehingga mereka mengalami kesulitan-kesulitan tersebut? Lebih ke arah, kalau kendala ya lebih ke arah mereka juga tidak ingat mungkin dengan tata caranya bagaimana harus melakukan praktek sebagai Miss Dinar di hari H. Mungkin juga mereka gugup, juga mungkin kurangnya pertemuan mingguan yang harusnya dilakukan biar mereka juga sama-sama ingat. Mungkin juga pertemuan bulanan malah untuk bisa mengakafkan mereka. Kalau dari kakak sendiri nih sebagai ketua komunitas Paingan, apakah ada solusi untuk mengatasi segala kesulitan yang mereka alami gitu? Gimana caranya supaya mereka bisa keluar dari permasalahan tersebut? Permasalahan ini akan bisa keluar kalau mereka sama-sama ingin belajar, mereka juga sama-sama difasilitasi untuk belajar teori, terutama dengan para CO mereka. Jadi mereka juga memiliki basic tidak hanya di praktek tapi juga di teori. Selain itu mungkin dengan jadwal penjadwalan bagi para anggota itu juga bisa buat mereka lebih disiplin karena mereka sudah memiliki tanggung jawab di sana. Selain itu juga menurutku secara pribadi ketika kita melakukan suatu pelayanan kita tuh juga udah kita tuh sudah seperti dan selayaknya untuk bertanggung jawab, bukan dengan CO saja tetapi juga dengan Tuhan. Jadi menurutku mereka juga harus bisa patuh dengan kedisiplinannya itu, patuh juga dengan kegiatan-kegiatan yang sudah disusun, dengan pelayanan, dengan tugas mereka. Baik Kak, terima kasih untuk wawancaranya. Saya rasa cukup untuk sore ini. Selamat sore Kak. Selamat sore, terima kasih. Ya.